Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Mikrobiologi Produk Hasil Ternak akan memaparkan hasil dari percobaan proses kontaminasi bahan pangan yang sudah diekspos oleh bakteri tangan. Berikut merupakan nama anggota kelompok 3: Dias Yudantara, Alvin Ahadin, Salma Nur Aini, Corina Alivia, Anissa Desi Fitriani. Berikut akan kami sampaikan video dari hasil percobaan kami. Selamat menyaksikan. Praktikum kali ini adalah mengenai kontaminasi mikroba dari tangan pekerja pada produk ternak, yang mana pekerja merupakan salah satu sumber kontaminasi mikroba pada produk pangan termasuk produk pangan hasil ternak. Kontaminasi merupakan suatu kondisi terjadinya pencampuran atau pencemaran terhadap sesuatu oleh unsur lain yang memberikan efek tertentu yang biasanya merupakan dampak buruk. Dalam praktikum ini, dilakukan eksperimen sederhana tentang efek kontaminasi bakteri tangan pada produk ternak. Pada percobaan kali ini, kelompok kami menggunakan susu sebagai sampel. Alat dan bahan yang dipakai saat percobaan adalah 3 buah cup atau gelas, 3 buah karet dan 3 buah plastik sebagai penutup gelas, kulkas sebagai tempat pendingin, wastafel dan sabun untuk cuci tangan, serta label untuk menandai tiap produk. Dan bahan utama yang dipakai ialah susu segar. Prosedur yang dilakukan dalam percobaan kali ini adalah tuangkan susu ke dalam cup yang telah diberi label A, B, dan C. Tutup gelas dengan rapat. Selanjutnya, pada gelas A, celupkan jari 3 atau lebih sesuai ukuran gelas selama 5 menit. Setelah itu, tutup kembali gelas. Pada A, tangan diasumsikan kotor. Pada gelas B, cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan hand sanitizer atau sabun dalam wastafel, lalu celupkan jari ke dalamnya selama 5 menit, lalu tutup kembali. Lalu pada C, tidak perlu disentuh apapun karena C merupakan sebagai kontrol. Masukkan seluruh gelas kepada lemari pendingin, lalu tunggu hingga terjadi reaksi. Amati perubahan susu tersebut sampai terjadi kerusakan. Pengamatan dilakukan pada aspek organoleptik tersebut baik aroma, warna, tekstur, dan penampilan. Lalu catat berapa hari susu hingga mencapai kerusakan atau spoilage. Hasil pengamatan uji organoleptik dengan parameter aroma, tekstur, dan warna setelah 6 hari pengamatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aroma. Terlihat pada aroma, penilaian yang dipakai antara sangat tidak bau hingga sangat bau. Pada gelas A, hari ke-0 hingga 24 jam pertama, bau tidak mengalami perubahan. Hari kedua mulai mengalami perubahan menjadi tidak bau. Lalu hari ketiga dan keempat mengalami perubahan menjadi agak bau. Dan pada hari kelima menjadi bau, serta hari ke-6 menjadi sangat bau. Pada gelas B, bau akhir yang dihasilkan tidak sebau gelas A. Dengan rincian, proses hari ke-0 hingga ke-2 tidak ada perubahan bau. Selanjutnya pada hari ketiga menjadi tidak bau, pada hari keempat dan kelima menjadi bau, dan hari keenam menjadi sangat bau. Pada gelas C, aroma yang dihasilkan tidak semenyengat gelas A dan gelas B, dengan rincian tidak mengalami perubahan bau dari hari ke-0 hingga hari ketiga. Hari keempat dan kelima agak bau, dan hari keenam menjadi bau. Selanjutnya yang kedua ada parameter tekstur. Pada parameter tekstur, penilaian dengan skala sangat cair hingga sangat tidak cair. Pada hari ke-0 hingga hari pertama, gelas A, B, dan C tidak mengalami perubahan tekstur. Pada hari kedua, perubahan tekstur terjadi pada gelas A dan B menjadi cair, sedangkan gelas C belum mengalami perubahan tekstur. Pada hari ketiga, gelas A dan B kembali mengalami perubahan tekstur menjadi agak cair, sedangkan gelas C masih belum. Pada hari keempat, gelas A dan C mengalami perubahan. Gelas A menjadi tidak cair dan gelas C menjadi cair, sedangkan gelas B tidak mengalami perubahan dari hari sebelumnya. Pada hari kelima, gelas B dan C mengalami perubahan tekstur. Gelas B menjadi tidak cair dan gelas C menjadi cair, sedangkan gelas A tidak mengalami perubahan pada hari sebelumnya. Pada hari ke-6, hasil akhir dari tekstur sampel pada gelas A dan B adalah sangat tidak cair.
dan pada gelas C tidak cair. Selanjutnya yang ketiga, parameter warna. Pada parameter warna, skala yang digunakan adalah sangat putih hingga kuning. Pada hari ke-0 hingga hari pertama, ketiga sampel tidak mengalami perubahan warna. Pada hari kedua, sampel gelas A mengalami perubahan warna menjadi putih, sedangkan gelas B dan C belum mengalami perubahan warna. Pada hari ketiga, gelas B mengalami perubahan warna menjadi putih, sedangkan gelas C belum mengalami perubahan warna dan gelas A masih berwarna sama seperti hari sebelumnya. Pada hari keempat, gelas A kembali mengalami perubahan warna menjadi agak putih, sedangkan gelas C belum mengalami perubahan warna, dan pada gelas B belum mengalami perubahan warna dari hari sebelumnya. Pada hari kelima, gelas C dan B mengalami perubahan. Sampel C mengalami perubahan warna menjadi putih dan gelas B menjadi agak putih. Dan pada hari ke-6, hasil akhir dari praktikum adalah sampel gelas A berwarna putih kuning, sampel gelas B berwarna agak putih, dan sampel gelas C berwarna agak putih juga. Pada sampel gelas A baunya sangat busuk, terjadi seperti endapan yang sangat tebal di atas susu. Terjadi endapan di pinggir gelas, konsistensi endapan tinggi sehingga ketika digerakkan bentuk endapan tetap. Terdapat banyak gelembung gas di atas endapan. Pada gelas B, baunya busuk namun tidak sebusuk sampel A. Terjadi endapan yang lumayan tebal tetapi tidak setebal sampel A. Di pinggir gelas juga terjadi endapan. Ketika digerakkan, endapan tersebut masih dapat bercampur dengan air tetapi tidak larut sepenuhnya. Terdapat gelembung gas di atas endapan. Pada gelas C, baunya busuk namun tidak sebusuk gelas A dan B. Terjadi endapan namun tidak sebanyak A dan B. Ketika digerakkan, endapan dapat menghilang namun tidak sepenuhnya. Belum ada gelembung di atas endapan. Pada hasil pengamatan menunjukkan bahwa terjadinya penurunan kualitas pada susu yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada susu. Menurut Sheehan 2013, dalam berikut Tom et al. 2015 menjelaskan bahwa kualitas susu dapat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, yaitu bakteri, patogen maupun non-patogen, kimia, komposisi, fisis, enzimatik, dan pemalsu. Kerusakan pada susu tersebut bisa jadi disebabkan oleh bakteri yang terdapat di dalam susu tersebut. Nah, munculnya bakteri di dalam susu tersebut bisa jadi karena beberapa faktor. Menurut Widiati 2002 dalam Lestari 2015 menyatakan bahwa bakteri dapat muncul pada makanan karena proses pendinginan yang tidak sempurna, waktu memasak yang tidak cukup matang, alat-alat yang kurang bersih, dan higien dari tenaga pengolah yang kurang bersih. Hal-hal tersebut dapat menjadi alasan munculnya bakteri di dalam suatu bahan pangan. Pada saat praktikan melakukan pengamatan, gelas yang digunakan untuk menampung susu setelah dicuci, gelas tersebut dilap menggunakan lap yang sudah digunakan untuk mengelap alat-alat lainnya. Yang kemungkinan besar pada lap tersebut mengandung mikroorganisme yang menempel pada gelas. Menurut Maris Diana et al. 2017 menjelaskan bahwa alat makan yang tidak bersih dapat mengandung mikroorganisme dan akhirnya mikroorganisme tersebut dapat berpindah ke makanan dan akhirnya akan mempengaruhi kualitas makanan. Susu pada gelas A adalah susu yang mengalami kerusakan yang cukup parah dibanding dua gelas lainnya. Hal itu disebabkan karena gelas A mendapat perlakuan dicelupkan tangan yang kotor. Menurut Lestari 2015 bahwa tangan merupakan bagian tubuh manusia yang paling sering kontak dengan dunia luar dan digunakan sehari-hari untuk melakukan aktivitas, sehingga hal tersebut memudahkan terjadinya kontak dengan mikroba dan mentransfernya ke objek lain. Nah, apabila tangan yang mengandung mikroorganisme tersebut menangani langsung bahan makanan tanpa melakukan cuci tangan terlebih dahulu, maka akan terjadi perpindahan mikroorganisme tersebut dari tangan ke makanan. Hal itu yang menyebabkan mengapa terjadi kerusakan yang sangat tinggi pada susu di gelas A. Pada susu di gelas B menunjukkan kerusakan yang tidak terlalu parah dibanding gelas A. Hal itu dikarenakan gelas B mendapat perlakuan dicelupkan tangan
yang tangan tersebut sudah dalam kondisi bersih. Jadi sebelum praktikan mencelupkan tangannya ke dalam gelas B, praktikan mencuci tangannya menggunakan sabun dan air mengalir. Hal tersebut sesuai dengan literatur menurut Lestari 2015, yaitu kebersihan tangan itu perlu mendapatkan prioritas yang tinggi. Dianjurkan membersihkan tangan menggunakan sabun dan air mengalir, lalu dikeringkan dengan menggunakan tisu. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dapat meminimalisir terjadinya perpindahan mikroorganisme dari tangan ke makanan. Lalu susu pada gelas C tidak mengalami kerusakan yang cukup parah dibanding gelas A dan gelas B, karena gelas C ini merupakan kontrol, sehingga gelas C tidak mendapatkan pemakmuran seperti gelas A dan gelas B. Setelah itu, ketiga susu tersebut diletakkan ke dalam kulkas, yang pada satu kulkas tersebut terdapat banyak bahan makanan lainnya, sehingga membuat pendinginan pada kulkas menjadi tidak sempurna. Sehingga hal tersebut bisa jadi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan susu pada pengamatan kali ini. Dari hasil yang didapat dari percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa tangan yang kotor menimbulkan kerusakan yang lebih daripada sampel lain dan kontrol, karena lingkungan yang mendukung bakteri untuk terus berkembang biak daripada tangan yang telah steril. Hal ini disebabkan karena bakteri yang berada pada tangan berkurang secara signifikan setelah kita mencuci tangan. Walaupun tidak steril secara 100%, tetapi hal ini cukup untuk menekan proses kerusakan pada susu. Saran dalam praktik ini adalah praktikan harus memastikan tangan dan alat yang digunakan harus sesteril mungkin pada saat mencuci tangan dan mengeringkannya dengan lap yang bersih untuk meminimalisir tentang kesalahan yang ada. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.